Silakan Pak Ari, Pak Galang. Oke, baik. Selamat malam Pak Raihan dan rekan-rekan siswa semua. Kami dari grup 4 malam ini akan mencoba untuk aktivitas tekstil dengan topik security pada jaringan internet dan telekomunikasi. Baik Pak, izin menjelaskan. Pertama, di sini ada introduction, di mana perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan arus data semakin masif dan kompleks. Data digital dikirim melalui berbagai jaringan publik yang dapat disadap atau dimanipulasi. Ancaman seperti hacking, phishing, dan data theft, juga malware injection semakin sering terjadi. Maka dibutuhkan sistem keamanan yang mampu melindungi data proses transmisi atau pada saat data disimpan. Selanjutnya, tujuan dari security ini adalah yang pertama, confidentially, di mana untuk menjaga data tetap rahasia pihak yang tidak berwenang untuk mengakses pesan atau informasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada integrity, di mana eh, sistem memastikan bahwa data yang diubah tidak diubah selama transmisi. Selanjutnya ada authentication di mana verifikasi identitas antara pengirim dan juga penerima. Selanjutnya ada repudiation yaitu sender itu tidak dapat menyangkal bahwa ia telah mengirim pesan. Oke, ya di sini ada beberapa jenis ancaman dalam security. Yang pertama itu ada eavesdropping, di mana adanya penyadapan data menggunakan sniffer tools, yang di mana tidak hanya mendengarkan, namun penyerang ini juga dapat mengirim reply ke server gitu loh. Jadi dia bisa menerima bisa mengirim request dan juga dia bisa menerima respon dan ataupun dia mereplay apa yang klien request sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada klien impostor di mana penyerang berpura-pura menjadi klien yang sah. Di mana contohnya itu misal kita dalam suatu server kita menipu server itu bahwa IP kita ini adalah IP yang sah, seorang klien yang sah untuk mengakses suatu data dalam sebuah server. Selanjutnya yaitu ada denial of service di mana penyerang melakukan traffic yang berlebihan. Itu contohnya kita sebuah ratusan pesan contohnya. Tapi namun untuk hal ini tidak hanya da- bentuknya sebagai ancaman ya dari attacker, tapi bisa juga misal ada suatu crowded dalam suatu wilayah. Nah, itu misal satu tiang BTS itu tidak cukup gitu loh untuk menerima request dari berbagai macam sender. Jadi seakan-akan server itu dibom gitu loh, sehingga mungkin akan collapse servernya itu. Selanjutnya ada server impostor. Ini kebalikan dari klien impostor, di mana attacker ini berpura-pura menjadi server yang sah gitu. Jadi ketika kita memberikan data yang seharusnya kita berikan ke server yang sah, server impostor ini dapat menerima dan mengetahui gitu data yang seharusnya tidak tidak tahu gitu. Selanjutnya ada man in the middle, di mana penyerang ini menyusup di antara komunikasi dua pihak. Jadi dia tahu apa yang request oleh klien dan juga apa yang diberikan ke klien gitu. Jadi dia mengetahui komunikasi dua arah. Selanjutnya. Nah, di sini ada konsep dasar kriptografi. Eh, Kriptografi sendiri adalah ilmu atau metode untuk memanipulasi data, pesan, atau informasi yang ingin kita transmisikan agar selama proses transmisi itu berjalan, data data yang kita kirim itu aman dari pihak-pihak yang tidak seharusnya menerima informasi tersebut. Di sini ada beberapa istilah. Yang pertama ada plain text, di mana itu adalah data asli yang semua orang gitu kita bisa membaca masih dalam bentuk plain. Selanjutnya ada ciphertext. Ciphertext ini adalah data hasil skripsi yang tidak bisa dibaca secara langsung, harus menggunakan key khusus untuk membacanya.
Selanjutnya ada enkripsi, di mana enkripsi adalah proses mengubah plain text menjadi ciphertext. Nah, untuk dekripsi itu adalah kebalikan dari enkripsi, di mana ciphertext kita rubah lagi menjadi plain text atau data aslinya. Nah, selanjutnya ada chipper, yaitu algoritma untuk melakukan enkripsi atau dekripsi, dan juga key, yaitu nilai rahasia untuk menentukan hasil enkripsi. Selanjutnya, nah, di sini ada dua jenis kriptografi. Yang pertama yaitu adalah symmetric key kriptografi atau kita sebut sebagai secret key kriptografi. Nah, proses pada kriptografi ini sesuai dengan namanya, simetris. Jadi proses enkripsi dan dekripsi menggunakan satu kunci yang sama gitu. Ada kelebihannya untuk eh, jenis ini adalah cepat dan efisien, tapi mudah diretas gitu karena menggunakan key yang sama gitu ya. Contohnya adalah DES, Data Encryption Standard. Nah, ini di bawah adalah proses dari symmetric key cryptography di mana awalnya plain text, kemudian plain text tersebut dienkripsi menggunakan kunci key, kunci K, kemudian menghasilkan ciphertext. Nah, kemudian ketika diterima akan dilakukan proses dekripsi di mana ciphertext kita kita dekripsi menggunakan kunci K. Nah, hasilnya akan menjadi plain text lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada asymmetric key cryptography atau kita sebut public key cryptography. Nah, ini karena asimetrik, jadi digunakan dua kunci berbeda antara proses enkripsi dan juga dekripsi. Nah, yang pertama itulah public key. Semua orang boleh mengetahui kunci tersebut. Eh, Kunci tersebut digunakan untuk mengekripsi. Nah, kemudian ada private key yang sifatnya rahasia untuk mendekripsikan plain text, ciphertextnya itu dengan pasangan key yang banyak, sehingga ada jika ada attacker yang ingin melakukan brute force, maka akan memakan waktu yang loh, bahkan dengan komputer canggih sekalipun gitu loh. Karena dengan kemungkinan-kemungkinan yang banyak, jadi akan memakan yang keamanannya tentu lebih tinggi dan aman dibandingkan dengan simetrik kriptografi. Nah, di sini ada prosesnya. Ya, pertama itu plain text, kemudian kita enkripsi menggunakan kunci K1, kemudian menghasilkan ciphertext. Nah, ketika telah diterima, maka didekripsi menggunakan kunci K kedua, yang kunci private key. Private key. Oke, selanjutnya. Nah, ada secret key authentication, di mana baik sender maupun receiver dapat melakukan proses authentication dengan mengirimkan bilangan random yang telah dienkripsi. Nah, gampangnya ketika ada sender dan receiver, sender dan receiver ini ingin tahu bahwa yang kita ajak ngomong ini, yang kita ajak komunikasi ini adalah pihak yang tepat gitu, loh, pihak yang benar, yang sesuai dan berwenang gitu. Jadi yang pertama itu sender mengatakan anggap let's talk. Kemudian receiver ini akan mengirim random key, random number, di mana sesuai namanya random number dia mengirim random number hanya sekali gitu loh. Disebutnya dengan once, number once gitu. Oke, setelah receiver mengirim random number tersebut ke sender, kemudian sender kembali ke receiver random number yang telah dienkripsi menggunakan kunci K. Nah, kemudian receiver menerima, oh ya, ketika dia menerima dan kunci yang digunakan benar sama nih, berarti kan receiver juga konfirmasi, oh bahwa sender ini adalah sender yang benar gitu. Kemudian prosesnya berulang dengan random number selanjutnya dan seterusnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tuh public key authentication, di mana untuk proses awalnya sama, sender mengirim last talk. Perbedaannya untuk public key ini, eh, receiver itu langsung mengirim random number yang sudah di dienkripsi gitu loh, menggunakan kunci K. Jadi sender menerima random number yang telah dienkripsi menggunakan kunci K1. Nah, sender mendekripsikan itu dan mengirim
random number yang telah dienkripsi oleh receiver. Nah, jadi keduanya sama. Jika kuncinya dia memiliki kunci yang sama gitu ya. K2 kan untuk mendekripsi. Ketika dia memiliki kunci K1 dan K2 yang sama, jadi mereka sama-sama tahu gitu bahwa pengirim dan penerima ini sama-sama pihak yang sesuai. Oke. Topik berikutnya dalam kriptografi adalah bagaimana cara kita menjamin itu integrity dan memiliki fungsi hash function. Jadi kembali pada pengertian awalnya bahwa integrity itu adalah suatu kemampuan jaringan untuk memastikan bahwa datanya itu tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami tampering data gitu ya. Nah, jadi untuk menjaga itu, ada suatu metode yang dinamakan dengan cryptographic checksum atau hash function. Jadi pada dasarnya adalah cryptographic checksum atau hash function ini dia menghasilkan suatu macam data redundant di samping data asli, yang mana data hash function itu nanti akan menghasilkan suatu kode unik yang misalnya memiliki panjang 128 bit, yang mana itu nanti akan menandakan bahwa kode ini merupakan milik dari pesan tertentu gitu. Makanya dengan perubahan sekecil apapun pada pesan itu nanti akan menghasilkan perubahan pada hash code, di mana nanti akan terjadi pengecekan bahwasanya data sudah berubah apabila checksumnya itu atau hash functionnya sudah berubah. Nah, kemudian jenis hash function umum yang sudah banyak diketahui itu adalah tipe jenis MD5 atau Message Digest 5 yang dimana menghasilkan 128 kode unik hash code. Ada juga Kiat MD5 yaitu versi MD5 yang menambahkan secret key ke proses hashing untuk mendapatkan keamanan tambahan. Kemudian selain integrity, perlu juga dijamin untuk digital signature dan non-repudiation. Jadi pada dasarnya public key cryptography itu kan digunakan untuk memastikan non-repudiation melalui digital signature. Jadi fungsi digital signature itu pada dasarnya seperti tanda tangan fisik bahwa itu menandakan bahwa ini pesan sudah dikirim benar oleh pengirim yang sah. Dan itu untuk menjamin bahwa isi pesan ini tidak mengalami perubahan setelah dikirim. Kemudian proses pembuatan digital signature itu bisa terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah pengirim menghitung hashcode dari pesan, kemudian hashcode tersebut dienkripsi kembali menggunakan private key, pengirim dan menghasilkan semacam digital signature. Kemudian di sisi receiver, digital signature ini nanti akan didekripsi menggunakan public key pengirim dan menghitung ulang hash dari pesan asli. Kemudian apabila kedua hash ini valid, maka pesan dianggap valid dan itu adalah authentic atau bisa dibilang tidak mengalami perubahan dan tampering data. Jadi pada dasarnya digital signature itu bisa untuk menjamin integrity, authentication, dan non-repudiation. Kemudian salah satu problem lain dalam penentuan key atau secret key dan public key itu ada pada key distribution dan session key-nya. Jadi masalahnya adalah karena begitu banyaknya user, sehingga untuk public key atau private key-nya ini harus ada yang mengatur agar key-nya itu bisa dijamin oleh secara aman dan tidak bisa disadap oleh pihak ketiga. Ada tiga buah cara pendekatan utama, yaitu yang pertama menggunakan semacam pihak ketiga, yaitu key distribution center, yang mana adalah tadi itu ada pihak ketiga yang percaya atau trusted server yang menyediakan semacam session key kepada dua pihak, di mana ada server atau klien yang akan melakukan komunikasi data. Kemudian dibantu juga dengan CA atau Certification Authority, yaitu semacam lembaga yang dia berfungsi untuk atau bertugas mengeluarkan digital certificate yang di data digital certificate-nya itu bisa berisi kode public key, owner name, serial number, expiration date, dan digital signature dari CA itu sendiri. Kemudian cara yang ketiga adalah di-Hellman Key Exchange, yaitu pertukaran kunci tanpa mengirimkan kunci itu sendiri melalui jaringan. Untuk lebih lanjut, DV Hillman itu dilakukan untuk melindungi alih-alih kita mengirim key di udara yang mana itu cukup berbahaya karena rawan di monitor atau ibaratnya bisa ada pihak-pihak yang mungkin bisa menguping kode key itu sendiri dan menyebabkan lalu lintas datanya itu tidak aman. Jadi DV Hillman yang di eh, metode DV Hillman yang diperkenalkan oleh Whitfield Devo dan Martin Hillman itu memungkinkan kedua pihak untuk menghasilkan shared secret key tanpa perlu mengirimkan kunci itu sendiri. Jadi dia metode ini itu menggunakan semacam logika matematika dengan mekanisme seperti berikut.
dua pihak A dan B atau bisa dibilang receiver atau transmitter itu sebelumnya sudah menyepakati semacam bilangan prima besar yang dikodekan dengan P kecil dan bilangan generator Q. Kemudian pihak A akan memilih semacam bilangan rahasia yang kodenya adalah X, kemudian menghitung T sama dengan G pangkat X di modulo P. Di mana modulo itu kan operasi untuk menghitung sisa bilangan yang tidak habis dibagi antara kedua bilangan gitu ya. Kemudian pihak B kemudian akan memilih bilangan rahasia Y, lalu menghitung R sama dengan G pangkat Y di modulo P. Pada mekanismenya A dan B nantinya akan saling bertukar T dan R. Kemudian A untuk menghitung key-nya, dia akan menghitung R atau bilangan yang dikirim dari B itu dipakatkan dengan X dan dimodulkan dengan P. Dan kemudian untuk sisi B, dia akan menghitung atau mencari secret key-nya itu dengan data yang dikirim oleh lawannya, yaitu pihak A, data T dipangkatkan dengan J modulo P. Sehingga hasil akhirnya itu K sama dengan G pangkat XY di modulo P, yang mana K-nya itu adalah shared secret key. Jadi bisa dilihat di bawah ini merupakan skema mekanisme dari sharing secret key di metode di Hillman. Ada transmitter, dia akan mengirimkan semacam eh, data T gitu ya, yang mana di dalamnya itu merupakan G pangkat X. Kemudian pada sisi receiver, untuk menghitung key-nya itu berapa atau key-nya itu seperti apa, dia akan menghitung T, data yang dari transmitter ini dipangkatkan dengan Y, kemudian modulo P. Kemudian G pangkat XY atau sama dengan G pangkat XY dimodulo dengan P. Kemudian receiver akan mengirim data R sama dengan G pangkat Y. Dan pada sisi transmitter dia juga bisa menghitung K-nya dengan cara data yang dikirim dari receiver R tadi itu sama dengan GXY sama dengan modulo P. Jadi tanpa mengirim key di udara, kedua belah pihak ini akan bisa menentukan key yang sama di kedua sisi dengan metode yang step-stepnya tadi sudah dijelaskan. Untuk metode Diffie-Hellman ini, keunggulannya itu satu tidak perlu mengirimkan key melalui jaringan ya. Nah, akan tetapi masih memiliki kelemahan. Jadi masih terhadap semacam serangan man in the pihak yang berpura-pura di tengah sini menyadap data dari receiver atau transmitter dan sebaliknya jika dalam sharingnya ini tidak ada tanpa tambahan. Oke, kemudian ini ada metode DES atau Data Encryption Standard. Ini adalah algoritma contoh dari secret key kriptografi atau dinamakan symmetric cryptography. Nah, pada dasarnya dia itu merupakan algoritma hipersimetris dengan panjang kunci yang memiliki panjang 56 bit data. Jadi bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini, awal mulanya adalah disk itu dia membagi memilah-milah plain text-nya menjadi sepanjang 64 bit data plain text. Kemudian di sisi key dia menyiapkan semacam key dengan panjang 56 bit key. Skemanya adalah dia melakukan 16 kali perulangan, di mana setiap perulangannya ini dia menggenerate atau menghasilkan kombinasi 48 bit key. Jadi pada sisi plaintext awalnya dilakukan datanya itu diacak-acak sedemikian rupa. Kemudian di iterasi pertama dikunci atau dienkripsi dengan key yang pertama, iterasi yang pertama dari 56 bit key tadi yang dari 56 dipilih 48 bit terus jadi secret key kemudian digunakan untuk enkripsi iterasi pertama. Kemudian lanjut iterasi kedua juga dienkripsi menggunakan 48 bit key yang kedua terus hingga iterasi yang ke-16 atau perulangan ke-16. Setelah perulangan ke-16 terjadi penukaran 32 bit data, kemudian yang terakhir itu adalah inverse permutation, jadi diacak kembali datanya. Kemudian di akhir didapatkan ciphertext 64 bit data ciphertext. Nah, itu baru untuk menghasilkan ciphertext. Di sisi receiver nanti juga akan dilakukan proses dekripsi dengan cara yang sama, 16 bit perulangan juga. Pada masa kini ya, karena panjang kunci itu dianggap terlalu pendek dan kemampuan mesin-mesin komputer mungkin sampai saat ini untuk menebak kombinasi 56 bit data itu udah cukup cepat, maka disk ini kurang yang dinamakan dengan triple data di lambang 3 disk.
melakukan siatu. Jadi profil bisa berlapis. Yang pertama, data Plantech itu dia yang gunakan yang pertama di dekripsi dengan kunci kedua, kemudian dienkripsi lagi menggunakan kunci pertama dan itu adalah menghasilkan misalnya untuk triple dash ini itu masih bisa digunakan untuk kompatibilitas sistem yang lama atau dash yang basic tadi. Nah, kemudian ada contoh kriptografi dari yang asimetrik yaitu RSA ditemukan oleh Rivers, Semel, dan Edelman. Nah, kita coba jelaskan sedikit mengenai RSA ini. Jadi dia adalah merupakan contoh public key kriptografi yang umum digunakan. Umumnya dia menggunakan key sepanjang 512 bit, cukup panjang, dan memiliki algoritma yang cukup rumit secara matematis. Nah, ini kita coba jelaskan sedikit dari lecture note atau buku garisnya halaman 793. Jadi untuk mendapatkan public key dan private key pada algoritma RSA ini dia melewati beberapa step yang cukup rumit. Yang pertama adalah pada kedua sisi itu disepakati dulu dua buah bilangan prima besar, yaitu dilambangkan dengan P dan Q. Kemudian apabila P dan Q ini dikalikan, dia akan menghasilkan bilangan N. Kemudian plain text-nya itu atau dilogokan dengan P besar itu direpresentasikan harus kurang dari N atau jumlah hasil kali dari P dan Q. Kemudian selanjutnya mencari bilangan dengan kode yang dikodekan dengan E yang masih relatif prima terhadap hasil dari P kurangi satu dikali dengan dalam kurung Q kurangi satu. Nah, dalam hasil E ini nanti dapat menghasilkan public key yang terdiri dari kasih E dan N. Kemudian selanjutnya adalah mencari bilangan D, sehingga untuk hasil D kali E itu sama dengan hasil dari satu di modulo dalam kurung P kurangi satu dikali dengan Q kurangi satu, sehingga nanti didapatkan private key terdiri dari data D dan N. Nah, kemudian untuk proses enkripsinya itu sendiri atau dalam menghasilkan ciphertextnya dia menggunakan operasi berikut ya. Jadi C sama dengan P dipangkatkan dengan E yang dimana E itu tadi itu kan bilangan yang sudah dicari dan relatif prima dengan perhitungan ini ya. Kemudian dalam kurung dimodulo dengan N atau jumlah dari hasil kali dengan P dan Q-nya. Kemudian didapatkan ciphertext. Nah, untuk mengembalikan atau proses dekripsinya itu cukup panjang juga. Ciphertext itu dipangkatkan dengan D, bilangan yang sebelumnya sudah disepakati juga. Kemudian di modulus N itu sama dengan operasi selanjutnya, plain text dengan pangkat E dipangkatkan kembali dengan D, kemudian modulus N, dan pada akhirnya nanti akan mendapatkan plain text kembali. Sehingga untuk algoritma RSA ini dinilai masih cukup aman untuk saat ini karena menghasilkan dilalui dengan proses logika matematika yang cukup rumit, yaitu operasi modulnya yang cukup panjang. Nah, kemudian pada akhirnya adalah rangkumannya adalah public key cryptography itu menawarkan privacy, authentication, integrity, dan non-repudiation. Akan tetapi cukup kurang efisien untuk data yang besar karena itu tadi ya, karena cukup rumit sehingga kodenya juga panjang sehingga membutuhkan ruang komputasi yang cukup besar juga. Yang dimana tadi contohnya adalah algoritma RSA. Kemudian untuk secret key cryptography itu memang menawarkan kecepatan tinggi cocok untuk komunikasi untuk membuka session atau komunikasi lama, yaitu contoh tadi adalah PSE. Kemudian untuk sistem keamanan yang mungkin saat ini sudah berjalan itu menggabungkan keduanya, public key digunakan untuk distribusi kunci dan autentikasi, kemudian secret key digunakan untuk enkripsi data aktual selama sesi komunikasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada hash dan digital signature untuk menjamin integritas data dan non-repudiation dari lalu lintas data itu sendiri. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, grup 4. Apabila ada kurang, kami mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih grup 4. Dari teman-teman lain yang mendengarkan apa ada pertanyaan ya? Mungkin sedikit komentar ya dari beberapa penjelasan itu tadi eh, waktu menjelaskan ini ya apa authentication misalnya. Jadi kadang-kadang yang disebutkan adalah apa
membandingkan key dan kalau key-nya sama berarti komunikasi berjalan. Nah, itu mungkin kurang gitu tepat ya karena key-nya itu kan sebenarnya nggak pernah dikirimkan di udara ya. Jadi kalau Bapak perhatikan sistem-sistem itu berusaha menghindari bahwa key itu ada di medium tuh. Karena kalau key di medium itu kan kena apa eavesdropping, ada yang nguping gitu langsung langsung ketahuan ya. Nah, jadi ini sebenarnya yang dibandingkan ya tadi misalnya waktu menerangkan ini ya, yang dibandingkan adalah R-nya. Ini nonce-nya itu ya yang apa bilangan random yang diproduksi sekali dan bilangan random yang diproduksi sekali ini nggak apa-apa ya. Kalau key sampai beredar dan sampai ketahuan langsung sistem itu keamanannya terancam ya. Jadi kalau ini cuma untuk memastikan bahwa oh bener dia itu apa bukan mesin palsu, dia juga tahu key yang udah disetujui bersama ya, entah pakai DV-Hellman atau pakai key distribution center ya. Pokoknya masing-masing udah dapet key. Tapi key nggak pernah dikirim di medium. Nah, caranya ngetes bahwa kamu benar nggak punya key juga, kirim bilangan random, terus nanti lawannya kirim balik tapi dienkripsi. Dan kalau memang punya key, dia bisa baca hasil enkripsinya terus bisa bandingin bilangan randomnya. Oh, bilangan randomnya sama. Terus gantian, ya bilangan random yang lain ini R aksen terus dienkripsi, terus kalau dibuka R aksennya sama gitu ya. Jadi bukan bukan key-nya yang dibandingkan, key-nya tuh diasumsikan bahwa masing-masing itu udah punya ya, entah disetujui pakai DV-Hellman dulu atau pakai key distribution center. Yang dibandingkan tuh R-nya. Kalau R-nya sama, berarti sebelah situ aman. Kalau R-nya berbeda, berarti kan key-nya nggak tepat sama ya. Berarti kamu tuh imposter ya, kamu tuh menyaru begitu ya. Nah, bahkan yang di V-Hellman-nya sendiri juga kelihatan ya bahwa menghindari supaya nggak mentransmisikan key-nya. Jadi key-nya itu dibentuk di tempat masing-masing ya. Jadi K-nya itu terjadi di transmitter dan di receiver begitu aja, tapi yang lewat-lewat di medium itu T sama R. Which is T sama R nggak berbahaya karena oh udah menyetujui P dan udah menyetujui G nggak apa-apa begitu ya. Terus kan ditambahin ada bilangan randomnya X sama Y. Begitu ya. Jadi orang kalau tahu G pangkat X atau G pangkat Y ya tetap nggak tahu K tuh. Ya karena masih ada lagi P yang disetujui itu juga nggak pernah lewat di medium ya. Begitu menghitung G pangkat X Y modulo P baru dia punya K. Ya jadi tidak pernah K itu berusaha dikirimkan kecuali lewat key distribution center. Kalau lewat KDC itu juga dijaga mekanismenya ya bahwa oh key itu nanti ada waktu berlakunya. Kalau dia udah expire terus masih ada yang berusaha pakai key itu berarti dia dia juga apa penjahat gitu ya. Jadi itu ketat ya key itu pengelolaannya dan nggak pernah dikirim-kirimkan di medium karena bisa bisa ditangkap oleh ini ya hacker gitu terus digunakan lagi gitu ya. Nah jadi mungkin bagian itu kalau dijelaskan perlu perlu agak hati-hati sih. Ya. Nah terus bedanya simetrik dan asimetrik kriptografi ya. Yang simetrik itu tadi disebutkan key-nya sama ya. Yang asimetrik yang private key itu ya. eh, yang private key itu berarti dia ada dua macam key ya. Yang satu public itu bisa dipasang di website gitu aja nggak apa-apa. Ya jadi misalnya contoh aplikasinya ya. Misalnya saya kerja untuk perusahaan gitu ya. Terus saya harus mendeliver pekerjaan saya lewat email. Tapi saya nggak mau bisa di ini ya. Email itu kan jalur publik ya, nggak aman ya. Bisa bisa dibaca orang semua yang punya akses ke mail servernya ya. Jadi saya perlu enkripsi. Nah, kalau saya mau enkripsi terus kirim aman ya ke bos saya di perusahaan itu caranya gimana? Oh, saya lihat public key-nya itu terpampang di website. Oh, kalau mau kirim ke bos saya pakai public key itu. Terus saya encrypt ya. Begitu saya encrypt, yang bisa buka tuh cuman private key. Nah, yang punya private key itu bos saya. Gitu ya. Jadi ada key yang bisa terbuka dilihat siapa aja dan siapa aja yang mau mengirimkan pesan rahasia bisa ambil itu di website terus kirim.
Dan kalau public key itu punya bos saya, nanti cuma dia yang bisa buka. Ya karena private key-nya dia doang yang punya. Ya jadi beroperasinya key itu jadi asimetrik ya. Buat encrypt pakai public key, buat decrypt pakai private key. Ya. Nah itu penggunaannya jadi agak beda. Nah lalu kan aspek itu tadi apa? eh Aspek keamanan tuh beda-beda ya. Jadi ada yang menentukan authentication tadi pakai yang apa random number yang once itu ya. Tapi juga kita mau bisa ngecek integrity ya. Tadi udah diterangkan juga sih cukup baik sih tadi penjelasannya ya. Integrity itu bukannya kita nggak mau orang lain bisa baca ya. Bisa baca nggak apa-apa pesannya. Tapi saya nggak mau ada orang yang rubah gitu ya. Dan saya mau tahu kalau itu udah integrity-nya udah terancam gitu ya. Jadi kalau yang kayak gitu biasanya pakai hash ya. Hash itu logikanya mirip sama channel coding ya. Jadi ada data yang redundant yang ditambahkan yang dihitung, cuman datanya cukup panjang yang merepresentasikan informasinya ya. Data tambahan itu 128 bit itu ya MD5. Nah, tapi kan kalau secara umum kalau MD5-nya bisa dibaca orang, berarti kalau saya rubah informasinya, saya rubah juga aja MD5-nya gitu ya. Nah, supaya nggak bisa begitu, MD5-nya yang di-encrypt. Jadi bagian hashnya itu yang di-encrypt. Jadi saya nggak tahu tuh sebenarnya hashnya apa ya. Nah, terus apa? Begitu saya berusaha tampering ya, nanti hashnya jadi salah, terus langsung ketahuan. Oh ini datanya udah di tampering gitu. Ya, jadi kalau untuk integrity biasanya apa kriptografinya itu harus digabungkan dengan hashing ya untuk menempelkan informasi kepada hash tertentu yang apa bisa mendeteksi kalau sebenarnya datanya ada error ya. Tapi kalau errornya man-made artinya disengaja oleh hacker itu juga ketahuan juga jadinya ya. Kalau yang signature itu khusus ya, signature itu coba kalau dilihat lagi yang signature. Nah, signature itu adalah misalnya aplikasinya bos saya kirim perintah ya. Bos saya kirim perintah, tapi besok-besok kalau saya bilang loh, bukannya bos kemarin yang suruh ini. Oh enggak, saya nggak kirim email itu. Nah, itu memastikannya pakai signature ya. Kalau perintah itu kritis, kalau saya lihat ada digital signature, oh berarti benar dari bos. Nah, kalau dia mau memastikan itu bahwa benar dari dia pakai private key ya untuk menandatangani gitu ya data ini benar-benar dia punya karena private key itu yang punya satu orang. Kalau public key buat encrypt siapa aja bisa ambil ya di website karena kan public ketahuan. Tapi private key itu hanya orang-orang tertentu yang spesifik ya. Sehingga kalau dia pakai private key terus dia encrypt hashnya, terus saya bisa decrypt ya pakai public key. Jadi kalau dia kirim data, saya lihat public key dia di website. Oh ini bos kirim kirim berita ya. Coba saya decrypt pakai public key. Oh bener. Ya berarti ini bos saya bener yang suruh ini ya. Terus saya jalanin. Terus besok kalau ketemu dia nggak bisa deny gitu bahwa memang udah kirim perintah itu karena ada digital apa signature-nya ya. Itu semacam keamanan tersendiri ya. Dan bapak-bapak bisa bayangkan kali misalnya kalau untuk military atau apa ada perintah serang gitu supaya nggak bisa dibantah gitu ya perlu semacam mekanis keamanan yang semacam itu gitu ya. Nah mungkin itu kali beberapa tambahannya dari Pak Ari dan Pak Galang sendiri ada pertanyaan nggak? Mungkin saya ada pertanyaan sedikit ya Pak. Iya Pak. Kembali ke kembali ke yang, nah, yang asymmetric key cryptography. Kalau saya baca di lecture note itu kan, kalau metode umumnya kan seperti ini, tapi untuk menjamin integriti data, operasinya kan dibalik ya kalau nggak salah Pak. Jadi dia didekripsi dulu pakai key 2, kemudian kemudian habis itu baru dienkripsi pakai key 1. Nah, kalau seperti itu operasinya jadi gimana tuh Pak? Artinya kan plain textnya itu pertamanya bukan dienkripsi tapi malah didekripsi duluan gitu ya Pak. Kalau pemahaman saya sih gitu. Takut pakai Itu masih kalau bingung. yang signature ya. Tapi kalau yang apa?
yang kerahasiaan data, yang confidentiality normal sih. Kan ini notasinya plain text ya di encrypt pakai K1 ya. Terus K1 itu public key. Waktu dia decrypt baru pakai private key K2. Ya ini normal beroperasinya kayak gini. Kalau yang signature tuh baru dibalik. Kalau yang signature karena misalnya itu tadi ya skenario-nya bos kirim data ke saya. Kan saya mau tahu bener dia atau enggak ya. Saya lihat public key-nya dia di website. Terus public key-nya saya bisa pakai buat decrypt gitu. Jadi sebenarnya pasangan antara public key sama private key itu bisa untuk apa melakukan dekripsi. Tinggal saya pakai yang mana dulu. Kalau saya mau bungkus supaya cuman dia doang yang bisa buka, berarti dia bukanya pakai private key, semua orang nggak bisa lihat. Tapi kalau si bos mau kirim sesuatu supaya saya bisa pastiin bahwa dia ya atau siapapun yang diperintah oleh dia bisa pastiin itu memang asalnya dari bos, maka saya pastinya gimana? Saya lihat public key-nya dia supaya untuk buka. Jadi makanya ininya berubah urutannya. Buat pas encrypt itu pakai private key karena itu cuma dia yang punya. Terus waktu buka pakai public key yang saya bisa lihat di websitenya dia di umum gitu. Ya. Nah, yang dash itu tadi ya, yang apa symmetric key itu ya secret key itu dibuatnya didesainnya itu tahun 1972. Jadi udah lama banget ya oleh IBM. Jadi nggak heran bahwa yang dash yang biasa 56 bit itu udah terlalu pendek ya karena udah 50 tahun lebih. Ya jadi kalau sistem-sistem yang masih cuman pakai dash doang itu gampang pakai komputer zaman sekarang yang jauh lebih cepat buat di brute force gitu aja cobain aja semua kemungkinan nanti nanti bobol ya. Tapi yang triple dash karena pakai panjangnya dua kali lipat jauh lebih susah ya dan di apa dianggap cukup aman yang triple dash itu. Ya. Nah masalahnya ya ada sistem-sistem yang walaupun apa mungkin aja cukup baru tapi nggak terbiasa diperlakukan seperti komputer ya. Misalnya ya kunci mobil yang belum elektrik itu yang agak lama ya kunci bukan bukan mobil listrik ya. Itu rata-rata kan dia pakai sebenarnya dia pakai semacam apa keying juga ya. Dia kan wireless terus dia kirim data gitu ya. Itu tapi kalau yang sangat kuno ya dia sama sekali nggak ada variasi itu key-nya setiap kali ya. Jadi kalau ada orang yang nguping ya, nangkep di udara, pakai software defined radio misalnya ada di lab gitu ya, terus dia replay kebuka tuh pintunya. Ya jadi mobil-mobil yang agak murah gitu ya, LCGC lama atau apa ya, di replay attack gitu aja kena. Kalau yang agak baruan ya, dia ada rolling rolling key ya. Jadi misalnya key-nya dia jumlahnya ada 128 atau typically mungkin 256 jenis key ya. Jadi abis key yang ke N itu dipakai, dia rolling. Berikutnya dia pakai N plus satu urutannya ya, terus abis itu rolling lagi gitu. Tapi begitu variasi key-nya habis ya 256 dia muter lagi dari awal gitu ya. Jadi tapi kalau kita nguping, terus ngupingnya sering ya, katakanlah berhari-hari gitu ya, sehingga kita tahu semua semua kemungkinan key ya 256-nya, terus kita replay semua sekaligus dengan cepat, lama-lama kebuka juga. Gitu ya makanya kalau Bapak Ibu lihat film-film spy gitu ya, terus mereka bisa transmisikan key gitu, terus nanti ada yang ngebuka gitu ya, kunci mobil gitu, terus bisa diambil mobilnya ya, ya itu apa semacam penggambaran yang cukup realistis kalau mobilnya agak kuno ya. Tapi kalau mobil listrik yang notabene sebenarnya komputer dikasih roda gitu ya. Nah, dia bisa mulai mainin kriptografi yang agak lebih rumit ya. Jadi misalnya pakai nonce itu ya setiap kali ya, terus ada secret key kriptografinya gitu ya. Jadi lebih susah tuh. Sama aja kalau kayak kita mau ngehack komputer terus dia ada triple dash-nya agak lebih repot gitu. Jadi nggak bisa cuman replay atau nyobain semua kemungkinan nggak kebuka-kebuka dia. Ya lebih sulit gitu ya. Lebih cepat pakai pakai kekerasan gitu ya untuk dibuka gitu. Ya.
Nah, jadi mungkin sih ada perkembangan teknologi ya, tapi mobil-mobil lama jadi bisa cukup rentan juga karena software defined radio itu teknologi yang lebih baru ya, terus dia bisa bisa nangkep sama bisa transmit gitu dan bisa diprogram ya, jadinya agak membahayakan ya. Bahkan yang software defined radio itu kan bisa belagak jadi BTS ya. Terus serangannya jadi ini ya, suka muncul di berita ya, jadi BTS, kirim SMS palsu, terus orang dikasih tahu misalnya, oh kamu akan terancam apa karena apa ada yang berusaha menyerang kalau kamu ingin melindungi masuk ke website ini gitu ya. Tapi pas begitu dia masuk websitenya itu udah imposter. Ya servernya palsu ya, walaupun mungkin warnanya sama kayak warna banknya ya, merah kah atau biru kah atau hijau kah gitu ya. Kalau orangnya panik terus buru-buru masuk ke website itu terus dia masukin password atau apa PIN atau apa ya, wah langsung datanya ketangkep. Ya, jadi ada juga tuh beberapa temen yang panik terus kena website palsu ya terus masukin PIN ya. Kalau Bapak Bapak Ibu sadar ya kena kena yang begituan ya, cepet-cepet blokir kartunya ya karena itu yang kayak gituan tuh makin lama makin makin sering dan makin banyak ya karena titik kelemahan security itu manusianya biasanya mesinnya ada perlindungan-perlindungan tapi manusianya kalau panik atau baru bangun tidur atau apa dia bisa gampang banget kena yang kayak gitu-gitu ya karena belum belum jernih berpikirnya gitu padahal apa semacam aturan yang kita nggak boleh langgar adalah kalau kita disuruh apapun dari internet, terus kita nggak bisa pastikan ini siapa gitu ya, atau apakah dia apa eh otentik atau enggak, kita nggak boleh ikut apapun yang disuruh dari pesan WA kah atau SMS kah atau apa yang dari internet itu ya, karena kemungkinan di langkah berikutnya yang kita kena kena tipu gitu. Hmm. Ya, ada pertanyaan lagi nggak, Bapak Ibu juga dari yang pendengar kalau ada? Nah, mungkin satu komentar lagi ya. Bapak Ibu bisa membayangkan sekarang keamanan itu ya berfungsinya sebenarnya mengandalkan matematika ini ya bilangan prima gitu ya. Terus bilangan prima yang panjang atau diaduk-aduk kayak gini ya diiterasi berkali-kali ya dengan key yang cukup panjang sehingga sulit ditebak ya. Itu menjadi teknik-teknik dasarnya ya. Terus pakai operasi modulo ya, terus apa bilangan prima panjang dipangkatkan bilangan random yang panjang juga gitu ya. Dan operasi matematika modulo itu nggak bisa balik ya. Jadi kalau kita tahu jawabannya, kita sulit merefer balik ke angka aslinya yang dioperasikan itu apa gitu ya. Sehingga kalau ada operasi matematika yang nggak bisa balik, terus melibatkan bilangan prima panjang dan lain sebagainya, ada kesulitan tersendiri untuk ditebak. Dan kalau kita terpaksa brute force ya menebak semua kemungkinan karena apa kuncinya itu sangat panjang, waktu untuk menebak semua kemungkinannya terlalu lama untuk kecepatan komputer yang zaman sekarang. Ya jadi bukannya nggak bisa di-attack, tapi meng-attacknya jadi terlalu mahal atau terlalu lama sehingga orang tuh nyerah gitu ya. Jadi semua prinsip keamanan model-modelnya kayak gitu ya. Nah tentu masalahnya adalah begitu ada orang yang punya komputer jauh lebih cepat tiba-tiba ya dari semua sistem keamanan yang ada dia langsung bisa buka semua kunci ya dan itu yang ditakutkan orang terhadap quantum computing karena quantum computing itu levelnya atomik bukan level transistor chip lagi gitu ya sehingga kalau kecepatannya luar biasa tinggi maka semua sistem kriptografi itu nggak ada yang aman dan kalau semua sistem kriptografi itu nggak ada yang aman yang terancam bukan cuma server, apa, mesin-mesin rahasia ya, tapi juga Bitcoin, cryptocurrency semua itu beroperasinya pakai kriptografi. Ya karena apa untuk melindungi uangnya itu pakai teknik-teknik kriptografi itu yang dianggapnya aman. Tapi begitu ada quantum komputer jadi nggak ada yang aman sih. Itu masalahnya ya. Makanya quantum computing itu jadi heboh. Terus apa ilmuwan-ilmuwannya dapat hadiah Nobel juga terakhir ini ya karena menawarkan ada kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa cukup revolusioner sih sebagai apa teknologi gitu.
eh buat orang-orang yang di keamanan komputer mereka akan bilang bahwa ya akhirnya nanti kalau quantum computing ada keamanannya pakai quantum computing juga. Jadi kemampuan komputasinya setara. Cuman code-nya jadi apa? Tetap panjang dan merepotkan bahkan untuk kuantum komputer juga gitu ya. Jadi kayak pedangnya tambah tajam, perisai nanti tambah kuat juga karena pakai material yang sama. Terus jadi kita more or less punya sistem keamanan yang mirip kayak sekarang gitu. Tapi yang lama-lama jadi harus di-upgrade karena kalau pakai teknologi lama ya bubar semua langsung kena senjata baru. Jadi keamanannya gampang ditembus gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Ya, Pak. Kalau di kriptografi ini, Pak, kalau di oscillator itu dia di layer keberapa ya, Pak? Nah, jadi biasanya sih kalau untuk confidentiality dan lain sebagainya ya itu di aplikasi sih. Jadi waktu misalnya saya kirim email, begitu saya pakai enkripsi, jadi di level email tuh kan di apa layer 7 ya di aplikasi karena langsung bersentuhan sama user. Jadi seringnya kalau langsung terkait sama data informasi di layer 7 tuh karena itu waktu waktu apa berinteraksi sama user begitu turun ke bawah semua udah informasi itu udah terenkripsi sehingga di layer manapun terus aman. Karena kalau kalau turun ke bawahnya itu baru dienkripsinya di bawah sekali berarti di tengah-tengahnya itu nanti kalau jalanin program buat ngehack terus ada di tengah langsung kena juga gitu ya. Jadi membahayakan kalau nggak dari atas itu udah terenkripsi gitu. Jadi makanya si Garcia juga pasang chapter ini agak di akhir ya karena kalau Bapak Ibu lihat struktur bukunya dia mulainya dari bawah ya karena komunikasi yang primitif itu adalah soal modulasi, gimana caranya merubah data informasi jadi bit digital dulu ya persoalan apa digitalisasi data dan lain sebagainya karena itu yang paling basic ya. Zaman dulu sebelum ada apa-apa, sebelum ada komputer itu dulu yang dikerjain. Terus begitu ada internet, terus begitu isu keamanan itu jadi lebih vital gitu ya, orang pasangnya di layer aplikasi sih. Ya. Makanya chapter 11 ini di buku Garcia juga. Hmm. Pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita sampai di sini ya. Nanti recordingnya saya pasang juga di Learn, di grup WA juga. Jadi bisa memudahkan untuk belajar. Terus minggu depan yang bertugas grup 3 ya untuk tekstil itu dari chapter 12 soal kompresi data. Ya. Thank you Bapak Ibu, selamat istirahat, selamat malam.